pesan tiba-tiba lagi. Jadi di tanggal 27 Mei 2025 ini saya banyak dapat pesan tiba-tiba ya. Dan hari ini saya diingatkan bahwa minyak itu keluar ketika dia diremukkan atau ditekan. Begitu juga dengan yang namanya anointing atau pengurapan. Pengurapan itu keluar ketika dia diremukkan atau ditekan. Dan kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengalami itu semua. Sebelum akhirnya pengurapan itu bekerja dalam hidup mereka. Contohnya adalah Daud, contohnya adalah Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus sendiri. Jadi sebelum mereka go publik, sebelum mereka dipakai Tuhan dengan urapan yang dahsyat, mereka harus melewati yang namanya wilderness terlebih dahulu. Daud, wilderness-nya adalah dia di padang, karena dia menggembalakan beberapa ekor domba. Dan di situ Daud melakukannya dengan setia. Di situ Daud menyembah Tuhan, worship, menyembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan dia setia mengembalakan 2-3 ekor domba. Nggak ada yang lihat Daud, tetapi Tuhan melihat. Ketika Daud menyembah Tuhan, nggak ada yang lihat, tetapi Daud dilihat oleh Tuhan. Daud menyembah Tuhan meskipun nggak ada yang lihat dia. Daud bertanggung jawab dengan beberapa ekor kambing domba yang dipercayakan kepada dia untuk dia gembalakan. Di wilderness itu juga Daud bertarung dengan singa atau beruang. Mungkin gak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Dan Daud sendiri gak dipandang. Ketika Samuel berkata kepada Isai, dia akan mengurapi anaknya untuk menjadi raja. Isai menunjukkan anak-anaknya yang adalah kakak-kakak Daud yang gagah, yang berparas baik, berparas ganteng, dan yang gagah. Daud nggak diperhitungkan oleh Isai. Baru setelah Samuel bilang, ini ajakah anakmu? Baru Isai bilang, oh iya ada satu. Dia lagi di padang mengembalakan domba. Jadi Daud orang yang tidak dipandang, orang yang dilupakan, dia tinggal di padang, wilderness-nya adalah di padang. Dengan sekumpulan domba, tapi di situ dia worship, menyembah Tuhan. Daud melewati dan memiliki wilderness-nya sendiri, yaitu di padang. Yohanes Pembaptis dikatakan dia tinggal di padang gurun. Dia makan belalang dan madu, kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia yang seharusnya Yohanes Pembaptis ini bisa menjadi imam ya. Dia seharusnya bisa menjadi imam. Tetapi dia memilih untuk dan dibawa Tuhan ke wilderness, ke padang gurun. Bukan di sinagog, bukan di rumah ibadah, tetapi di padang gurun. Di situ Tuhan bawa Yohanes Pembaptis. Dan dari situ Tuhan bawa dia ke publik. Begitu juga Tuhan Yesus, sebelum dia memulai pelayanannya, Tuhan Yesus harus mengalami keadaan yang gak enak, yaitu dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun, di wilderness. Dan begitu Tuhan Yesus di go public, dia disertai dengan urapan Tuhan yang dahsyat dengan keajaiban-keajaiban. So, yang namanya anointing, pengurapan, itu harus melewati yang namanya wilderness. Di mana di wilderness itu tidak ada yang melihat kamu, tetapi Tuhan melihat kamu. Karena Tuhan memberi takaran urapan, pengurapan, itu berdasarkan tingkat kepercayaan Tuhan. Kalau kamu didapati Tuhan bisa dipercaya, kamu akan step by step diberikan pengurapan lebih lagi. Jadi pengurapan itu tergantung dengan pertama panggilan, yang kedua adalah apakah kamu bisa dipercaya oleh Tuhan.
Karena Tuhan sangat berhati-hati dalam memberikan pengurapan. Coba kalian bayangkan kalau orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, tiba-tiba jatuh, dampaknya akan kerajaan sorga itu seperti apa? Bisa mencoreng kerajaan sorga, bahkan bisa menjadi batu sandungan buat banyak orang. Makanya Tuhan sangat hati-hati dalam memberikan pengurapan itu. Dan biasanya Tuhan kasih itu step by step. Ketika kamu semakin bisa dipercaya, kamu ditambahin lagi. Semakin bisa dipercaya, ditambahin lagi. Nah, jadi yang Tuhan lihat itu hati. Karena pengurapan ini sesuatu yang penting. Dan itu didapatkan ketika kamu diremukkan, ketika kamu ditekan di dalam wilderness. Tuhan Yesus memberkati.